على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu kesyukuran yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan jiwa-jiwa kita, menetapkan hati-hati kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang Ia cintai. Kemudian kita lanjut sedikit membaca kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa taala, semoga dengannya kemudian menambah keimanan kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatullahi zadatuhum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka menambah keimanan mereka. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad untuk membuat engkau susah. Al-Qur'an atau ajaran agama Islam adalah ajaran yang mudah. Dan dia diturunkan bukan untuk menyusahkan umat manusia. Bahkan dia adalah agama yang termudah daripada agama-agama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Sahibu Adwa'ul Bayan, Syekh Amin As-Syanqiti mengatakan bahwa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Qur'an itu tidak diturunkan untuk membuat susah, mempunyai dua makna. Yang pertama, dia kemudian tidak memaksakan, artinya kita tidak dibebani untuk menyampaikan Al-Quran ini sampai orang itu beriman. Maka tugas para rasul, inna wa ma ala rasulina illal balaghul mubin, maka tugas para rasul itu hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ayat, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Dan jangan bisa-bisa kamu membinasakan dirimu Muhammad ala atharihim, untuk mengejar mereka, untuk kemudian membuat mereka beriman, illam, ketika mereka tidak mau mereka membangkang kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian melarang Rasulullah SAW bersedih ketika pembesar-pembesar Quraisy yang diajak oleh Rasulullah SAW itu menolak ajaran Rasulullah, menolak ajakan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menegur Rasulullah SAW untuk tidak bersedih karena hal tersebut. Fala tadhhaba nafsuka 'alaihim hasara. Jangan kamu membuat dirimu itu hancur hanya karena untuk mengajak dia, berharap mereka dia beriman. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dibebankan untuk mengajak orang sampai dia beriman. Maka dia cuma mengajak saja. Adapun dia beriman atau tidak beriman, maka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa di dalam agama ini tidak disyariatkan kita untuk beribadah sampai kemudian kita menyiksa fisik kita. Rasulullah SAW kemudian salat malam sampai kemudian bengkak kakinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bukan karena itu kami turunkan ajaran Islam. Ma ja'ala lakum fid dini min haraj. Kami tidak jadikan agama ini sebagai sesuatu yang menyiksa, sebagai sesuatu yang membuat kita susah.
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwa agama ini sifatnya selalu menginginkan kemudahan dan kemudian tidak menginginkan kesusahan. Maka kita dapati banyak rukhsah, keringanan-keringanan dalam Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dalam agama Hanafiyatus Samhah yang lurus, tapi dia mudah, tidak membuat susah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dia hanyalah, atau ini Islam maf'ulun li ajli, dia adalah tadhkirah, sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Maka Al-Qur'an itu peringatan hanya bisa bermanfaat bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an itu bermanfaat untuk dijadikan peringatan. Sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Akan menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut dan orang-orang yang syaqa, orang yang celaka itu, mereka kemudian tidak akan menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka ketika kita kemudian memperingati orang dengan Al-Qur'an, ketika dia menerima, maka orang itu masih ada sifat ketakutan atau ketakwaan dalam dirinya. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang takut kepada ancamanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih baik kita memberi peringatan kecuali dengan Al-Qur'an. Tidak ada yang lebih baik, karena dengan Al-Qur'an kita akan bisa mengetahui orang tersebut masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya atau tidak. Ketika dia menolak mentah-mentah, berarti orang tersebut memang pada saat itu tidak ada rasa takut dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang senantiasa ada rasa takut dalam dirinya, dalam hatinya, walaupun dia melakukan dosa, maka dia akan menerima peringatan tersebut, karena memang Al-Qur'an ini akan selalu menghujam ke dalam hati pertama kali diucapkan kepada siapapun sebagai peringatan bagi mereka. Fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Maka berikan peringatilah dengan Al-Qur'an ini siapa yang takut akan ancamanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Dan Al-Qur'an ini adalah membuat kita bahagia, membuat kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surah ini? Famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa mengikuti petunjuk ini, Al-Qur'an ini, maka dia tidak akan sesat dan kemudian tidak akan pernah celaka. Maka jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai peringatan bagi kita. Oleh sebab itu Al-Qur'an ini senantiasa kita baca maknanya setiap hari, tidak usah terlalu banyak, tetapi kita mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang tersirat di dalam Al-Qur'an. Setiap ayat di dalam Al-Qur'an itu mempunyai pesan-pesan tersendiri bagi setiap insan yang beriman, bagi setiap insan yang bertakwa. Dia akan mendapatkan pencerahan-pencerahan jika ia membaca Al-Qur'an dan kemudian berusaha untuk memahami arti dan kandungan daripada setiap ayat dalam Al-Qur'an. Semoga tadabbur kita yang setiap subuh ini telah membawa kita menjadi seseorang hamba yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kemudian mengambil hikmah dan pelajaran pesan-pesan yang ada dalam setiap ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini sebagai bentuk kemuliaan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat ini menjadi umat yang termulia, yang pertama masuk surga, umurnya pendek, tetapi mereka mempunyai amalan-amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lipat ganda daripada amalan-amalan kita, dan kemudian mempunyai
tempat-tempat dan waktu-waktu yang dimana ketika kita melakukan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan terus menambahkan amalan yang kita lakukan pada waktu dan tempat tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.